Ya, pemirsa, Bank Indonesia memberikan sinyal untuk membuka kembali ruang bagi penurunan suku bunga acuan 7 Days Reverse Repo Rate. Dan langkah ini merupakan tindak lanjut dalam menjaga proses pemulihan ekonomi nasional. Menjelang rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia mengaku siap melakukan kebijakan penurunan kembali suku bunga acuan atau 7 Days Reverse Repo Rate di tengah upaya mendorong pemulihan ekonomi. Bank Indonesia juga menerapkan berbagai strategi kebijakan moneter untuk membantu pemerintah mengatasi dampak pandemi COVID-19. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan salah satu langkah lanjutan dalam menjaga pemulihan ekonomi nasional adalah dengan melakukan pelonggaran moneter berupa pemangkasan suku bunga acuan. Peri menambahkan Bank Indonesia juga telah melakukan penurunan suku bunga acuan sebanyak 3 kali di tahun 2020. Ruang untuk kembali menurunkan suku bunga masih dimungkinkan. Namun demikian, hal tersebut akan bergantung dari data ekonomi terakhir apakah penurunan lanjutan suku bunga perlu dilakukan saat ini atau jelang akhir tahun. Dari kami juga terus akan memberikan stimulus-stimulus dari sisi moneter. Dari sisi penurunan suku bunga, kami sudah turunkan suku bunga 3 kali. Masih kami menakar ada ruang penurunan suku bunga, kami akan takar. Kami terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah bersama juga penurunan yield SBN yang tadi Bu Menteri juga sudah sampaikan. BI berkomitmen akan menjalankan tugas untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, penurunan yield surat berharga negara, dan menambahkan likuiditas lewat kebijakan kuantitatif easing. Selain itu, Bank Indonesia juga siap membantu pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial lewat program elektronifikasi di sistem pembayaran. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Andri Chu. Beliau adalah founder dari iTrade Community. Ya, Mas Andri. Ya. Kita sudah sampaikan tadi informasi menarik. Ini Bank Indonesia dikabarkan membuka ruang untuk menurunkan kembali suku bunga acuan. Begitu. Apakah ini sebenarnya sudah diprediksikan oleh banyak analis, kemudian ekonom? Memang ada ruang yang terbuka untuk Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan paling tidak 25 basis poin menjadi 4% misalnya. Atau bagaimana menurut Anda? Iya, tentunya kalau kita lihat kan penurunannya tadi kita sudah diskusi ya dari kurang lebih 6% lah. Iya. 25, jadi masih memungkinkan untuk turun 25 basis poin lagi. Karena memang kan kondisi perekonomian belum istilahnya masih negatif. Boleh dikatakan situasi krisis seperti sekarang. Nah, itu akankah bisa memberikan pengaruh yang signifikan untuk sektor perbankan? Begitu, dalam artian ini akan menekan sektor perbankan ke depannya atau tidak sama sekali? Kalau menekan perbankan secara signifikan tidak ya, tapi kan ini langkah-langkah defensif yang perlu dilakukan oleh BI gitu. Jadi saya rasa itu kebijakan-kebijakan yang hampir dilakukan oleh di luar sana, baik US maupun negara-negara lain ya, penurunan suku bunga ya untuk membantu sektor real bertahan di situasi seperti sekarang, kurang lebih seperti itu, Mas Pras. Baik. Paling tidak peluang untuk penurunan misalnya Anda bisa memprediksikan apa 25 basis point atau sebaiknya 50 basis point. Karena Bank Indonesia begitu selalu menurunkannya secara perlahan-perlahan atau bertahap begitu. Kalau kita dalam perjalanannya seperti yang bisa kita lihat tadi di layar televisi begitu, dari bulan Juni sampai dengan Juni tahun ini pun penurunannya dari 6% menjadi 4,25%. Iya. Kalau saya melihatnya akan bertahap. Jadi memang karakter daripada BI saat ini kita sudah melihatnya kan memang selama 1 tahun belakangan ini kan penurunannya selalu 25 basis point. Nah itu terbaca ya patternnya ya. Jadi memang itu secara progresif dilakukan. Baik, tapi kalau dilihat dari beberapa sektor yang Anda katakan tadi cukup terbatas begitu untuk perdagangan hari ini. Sektor perbankan Anda katakan sudah mencapai level-level resistennya. Apakah ini menjadi salah satu indikasi bahwa perbankan tidak menjadi buruan ataupun masuk dalam radar investasinya para investor hari ini? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Nah, kalau kita bicara investor dan traders itu dua hal yang berbeda. Kalau traders kan melihatnya
tadi saya bicara trading jangka pendek. Ya. Betul. Jangka pendek itu sedang mendekati resisten jangka pendeknya. Tapi kalau kita bicara untuk hold jangka panjang, nah itu dikembalikan lagi kepada risk profile dan strategi masing-masing investor. Apakah dia melakukan misalkan pembelian secara berkala atau kecil? Ya, jadi sah-sah saja kalau mereka mau melakukan investasi jangka panjang, jadi boleh lah. Kalau untuk jangka panjang kalau harga penurunannya dibandingkan dengan tahun lalu, ini masih dikatakan harga yang cukup terdiskon. Tapi kita bicara jangka panjang itu investor. Tapi kalau bicara traders, sudah mendekati resisten atau batas atasnya. Gitu, Nah, bagi para investor bagaimana menyikapi kondisi market seperti saat ini? Oke lah, kita masih bertahan di level 5.000. Tapi kan ini level-level yang rawan juga profit taking, Mas Andri. Apakah perbankan masih disarankan juga untuk investasi jangka panjang dengan mengambil posisi current price kah? Atau kita menunggu di level-level bawah setelah ada pelemahan? Gini, kalau investor itu pastinya, terutama mereka yang paham bagaimana menilai harga saham ya, mereka itu pastinya sudah melakukan pembelian. Contoh misalkan ketika indeks kemarin drop ke angka 4.000-an atau mendekati 3.900-an. Nah, sekarang kan indeks sudah di level 5.000-an, jadi artinya sudah terjadi kenaikan 20%. Begitu pula kalau kita lihat contoh saham perbankan seperti BRI, kemudian Mandiri dan BCA, BNI, di saat market kemarin drop di angka 4.000-an, itu harganya juga koreksi cukup dalam, dan kenaikannya juga sudah lumayan dari kejatuhan kemarin, sudah di angka 20 bahkan 30% dari kejatuhannya. Nah, saya yakin kalau investor yang piawai mereka sudah melakukan cicil beli. Itu. Nah, sekarang tergantung bagaimana strategi portofolio mereka. Apakah mereka masih memiliki peluru untuk pembelian berkala tersebut atau mereka hanya trading. Nah, kalau trading mungkin beberapa sudah melakukan profit taking. Betul. Seperti itu untuk jangka pendek ya. Sehingga mereka akan menentukan langkah selanjutnya apa. Paham ya yang saya maksud ya, Mas Pras? Ya, kalau kita lihat movers hari ini juga didominasi oleh beberapa sektor perbankan. Ada BJBR dengan kenaikan hingga 7,39% ini, Mas Andri. Kemudian kita lihat ada Bank Mandiri naik 2%, kemudian Bank BRI di atas 1%. Mengindikasikan apakah ini peluang juga investor asing sudah mulai masuk untuk investasi di sektor perbankan tanah air? Ya, tadi ya, seperti yang saya bilang ya, kalau masuk, kita bicara dari kemarin di angka contoh Mandiri ya, di kisaran sekarang di kisaran 5.300-an nih. Jadi kalau kita lihat ini saya sedang buka grafiknya, ketika dia bottom di kisaran 3.600-an, jadi artinya sekarang 3.600 ke 5.300 itu kenaikannya sudah signifikan sekali ya, Mas. Betul. Nah, jadi kalau kita bicara jangka pendeknya, nah ini ada level potensial upside-nya sudah minim sekali gitu untuk jangka pendek ya. Berarti kalau kita bicara jangka panjang itu Mandiri kan pernah di angka 8.000 atau 9.000-an. Betul. Jadi upside-nya masih sekitar 4.000-an gitu. Jadi dua horizon yang berbeda, dua point of view yang berbeda, jangka pendek dan jangka panjang. Itu dia, berarti peluang untuk investasi jangka panjang di sektor perbankan ini juga masih sangat menjanjikan tentunya, begitu Mas Andri ya? Betul. Jadi cuman kan sekarang kalau investor kan mereka itu bicara investor ya, jangka panjang ya. Kalau bisa mendapatkan lebih murah, kenapa enggak? Betul. Tapi kan ada juga investor yang sudah memiliki portofolio perbankan di portofolio mereka gitu. Bahkan sudah mereka koleksi. Nah, sebenarnya tinggal average mereka ini harga berapa. Itu dia. Berarti tergantung dari kebutuhan masyarakat investor dan traders untuk menyikapi perdagangan hari ini. Perbankan masih oke untuk jangka panjang, beberapa emiten yang bisa disasar untuk jangka pendek tadi sudah disampaikan. Mas Andri, ini sayang sekali waktunya terbatas. Terima kasih banyak Mas atas waktu yang sudah Anda berikan, kemudian analisisnya. Sukses untuk Anda dan stay healthy, Mas Andri. Ya, terima kasih atas undangannya, Mas. Selamat pagi. Baik, pemirsa IDX Channel, kami akan segera kembali tentunya di segmen terakhir dengan berbagai informasi menarik lainnya sesaat lagi.